Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miftah Ilmi di channel YouTube Explore Masisir. Kali ini saya akan membahas tentang trik supaya lolos seleksi Timur Tengah yang diadakan oleh Kemenag. Jadi bagi kalian yang ingin tes seleksi Timur Tengah, ingin masuk Universitas Al-Azhar atau Yaman atau Sudan atau Maroko, saya akan membahas tentang triknya, persiapannya supaya kalian lolos tes tersebut. Pertama, bagi kalian anak pondok pesantren, ya siapapun kalian yang lulusan pondok pesantren, mau di pondok 3 tahun atau 6 tahun, tentunya kalian memiliki bekal yang cukup, bahkan bisa dikatakan lebih dari cukup. Kenapa? Karena kalian di pondok pesantren pasti belajar tentang gramatika bahasa Arab, ya, mulai dari nahwu, shorof, balago, dan lain sebagainya. Otomatis kalian memiliki bekal. Dan setelah kalian lulus dari pondok, ya, kalian bisa langsung mengikuti tes yang diadakan oleh Kemenag setiap tahunnya, yang mana tes yang diadakan Kemenag ini tidak jauh setelah kalian menyelesaikan ujian akhir semester kelas 12. Jadi ketika kelas 12 setelah selesai melaksanakan ujian akhir semester, tidak lama dari ujian tersebut, ya, Kemenag akan membuka tes seleksi Timur Tengah. Biasanya sebulan ke depan, antara Maret, Mei, Juni. Nah, untuk intinya bulan itu. Nah, ketika kalian lolos, tentunya alhamdulillah. Namun ketika kalian tidak lolos, maka kalian harus mempersiapkan lagi. Biasanya itu anak pondok yang ketika sudah lulus, kemudian ikut tes Kemenag, kemudian nggak lolos, nah, maka dia akan mempersiapkan kembali dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, atau 5 bulan, bahkan sampai 1 tahun, menunggu tes Kemenag tahun depan berikutnya, yang mana biasanya mereka mengikuti bimbingan-bimbingan. Nah, di sini berhubungan dengan kalian yang bukan lulusan pondok pesantren. Bagi kalian yang lulusan SMA atau SMK dan kalian tidak pernah belajar gramatika bahasa Arab, namun kalian memiliki keinginan kuat, cita-cita ingin kuliah di Timur Tengah, terutama di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, maka kalian bisa menggunakan persiapan ini, trik ini. Nah, kalian harus meluangkan waktu 1 tahun, ya. Kalian harus meluangkan waktu selama 1 tahun. Nah, dalam waktu 1 tahun tersebut kalian harus belajar gramatika bahasa Arab. Nah, di mana? Nah, tempatnya itu banyak sekali lembaga-lembaga, yayasan-yayasan yang mengadakan bimbel, kursus bimbingan-bimbingan persiapan untuk tes Timur Tengah. Misalkan di Banten itu ada Elda Rosa, kemudian di Tangerang ada Rehlata, kemudian di Cianjur ada Darul Azhar, kemudian di Pare, di Kediri Jawa Timur ada Markas Sarubiah, dan masih banyak lembaga-lembaga yang membuka bimbingan kursus persiapan Timur Tengah. Nah, tentunya dalam waktu 1 tahun tersebut kalian di sana di lembaga tersebut akan dibimbing, akan belajar tentang gramatika bahasa Arab, ya, yang mana semua yang kalian pelajari itu untuk persiapan tes Timur Tengah yang akan diadakan oleh Kemenag tahun depan. Jadi di lembaga tersebut kalian akan belajar dari nol sampai akhir, semuanya akan dibahas dalam waktu 1 tahun. Dan kalian juga akan diujikan, ya, akan diberikan soal-soal Kemenag tahun-tahun sebelumnya. Misalkan ini tahun 2020, 2019, 2018. Karena biasanya lembaga-lembaga tersebut tuh mengumpulkan soal-soal yang sudah diujikan oleh Kemenag. Nah, jadi kalian bisa tahu soal tiap tahunnya. Oh, ini seperti ini, soalnya seperti ini, dan setiap tahunnya itu soalnya tidak jauh beda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi semuanya tentang meliputi gramatika bahasa Arab, nahwu, shorof, balago, nggak jauh dari itu. Jadi kalau kalian benar-benar belajar, insya Allah nanti pas ketika tes Kemenag itu akan mudah dalam menjawab soalnya, karena kalian telah menguasai. Nah, kemudian dalam waktu 1 tahun tersebut, selain kalian belajar tentang gramatika bahasa Arab, kalian juga di sana akan diwajibkan untuk setoran hafalan Al-Quran, yaitu minimal 2 juz. Kenapa? Karena ketika kalian telah lolos seleksi pertama, tes tulis yang diadakan oleh Kemenag, maka kalian akan lanjut ke tes yang kedua, yaitu tes lisan. Dan di tes lisan tersebut kalian biasanya akan diuji tentang hafalan Quran kalian yang minimal 2 juz, itu acak ayat. Nah, kemudian di lembaga tersebut juga kalian akan dites latihan wawancara berbicara bahasa Arab. Nah, intinya kalian harus fokus 1 tahun.
dan kalian juga bisa 6 bulan, 5 bulan tergantung kalian. Tapi sebaiknya bagi kalian yang lulusan SMK atau SMK yang di luar pondok, lebih baiknya kalian mengambil yang waktu 1 tahun. Otomatis tahun depan kalian sudah siap untuk mengikuti tes Kemenak tersebut. Nah, itu. Kenapa demikian? Karena di sini banyak sekali teman-teman saya yang mereka itu dulunya bukan anak pondok pesantren. Dulunya mereka sekolah di SMK, SMA. Namun mereka bisa masuk ke sini kenapa? Ya karena mereka sungguh-sungguh dalam waktu 1 tahun atau beberapa bulan untuk mendalami gramatik bahasa Arab persiapan tes Timur Tengah. Nah, jadi itu caranya. Ketika kalian sungguh-sungguh meluangkan waktu kalian untuk belajar, untuk kursus, untuk bimbingan tentang tata cara persiapan untuk tes Timur Tengah, maka kalian memiliki peluang di atas 20%. Kalian memiliki peluang minimal 80%. Kalian bisa lulus tes Kemenak. Nah, jadi seperti itu caranya. Jika masih ingin ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Mungkin kali ini cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.